Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Insinyur Sugianto, Magister Manajemen, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar statistika yang saya banggakan teman-teman sekalian. Dalam materi video ini, kami akan menjelaskan teori pengambilan keputusan disusun untuk memenuhi tugas statistika. Kami kelompok 4, kami beranggotakan 3 orang pertama. Eko Safitri nomor NIM 21.700.024 kedua. Tami Setiasih nomor NIM 21.700.025 ketiga. Alexandra Hutahyan nomor NIM 21.700.023. Kami dari Fakultas Hukum semester 2 kelas karyawan. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya harap saudara-saudara sekalian dan teman-teman semua mendengarkan materi kami dari kelompok 4. Teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, baik keputusan sederhana maupun keputusan jangka panjang. Teori pengambilan keputusan dikembangkan oleh Pendeta Thomas Bayes sejak tahun 1950 sehingga kerap disebut sebagai statistik Bayesian. Statistik klasik yang berfokus pada estimasi parameter dan statistik seperti menetapkan nilai-nilai rata-rata hitung, ukuran penyebaran, interval percayaan, dan pengujian hipotesis. Setiap keputusan pada dasarnya selalu ada alternatif dan dalam setiap alternatif selalu terkandung unsur risiko dan ketidakpastian. Bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Ada langkah-langkah yang membantu para pembuat keputusan untuk mengambil keputusan. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, menggambarkan dan mengenali masalah dan kesempatan. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis macam tindakan alternatif, mengestimasi pengaruhnya dalam masalah dan kesempatan. Ketiga, memilih tindakan yang disukai. Keempat, mengimplikasikan tindakan yang disukai. Kelima, mengevaluasi hasil dan kelanjutan. Cara untuk memilih tindakan tergantung pada situasi dan pilihan yang ada. Elemen keputusan. Situasi yang mungkin pada saat keputusan harus diambil adalah: penjelasan dari elemen keputusan terdiri dari 4 keputusan. Pertama, kepastian uncertainty. Kedua, ketidakpastian uncertainty. Ketiga, risiko risk. Keempat, konflik. Kepastian uncertainty. Kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut tidak diketahui. Secara umum tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Kedua, ketidakpastian uncertainty. Suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak diketahui. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian adalah suatu keadaan di mana kita tidak dapat menentukan keputusan karena belum pernah terjadi sebelumnya pertama kali. Dalam keadaan ini, kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu permasalahan. Ketiga, risiko risk. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Keputusan dalam kondisi beresiko terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun mempunyai kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Sesuatu yang buruk tidak diinginkan, baik yang sudah diperhitungkan maupun yang belum diperhitungkan yang merupakan suatu akibat dari suatu tindakan atau kegiatan. Keempat, konflik. Keputusan di mana terdapat lebih dari 2 kepentingan. Keputusan dalam konflik yaitu di mana terdapat 2 atau lebih kepentingan.
terhadap kepentingan tertentu, memiliki skala prioritas, sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Konflik memberi pengaruh terhadap pengambilan-ambilan dengan mengada, yang berarti semakin tinggi tingkat manajemen. Konflik makan, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusan. Setiap keputusan dalam statistika mempunyai elemen yang terdiri dari: pertama, tindakan atau alternatif yang terjadi bagi setiap. Kedua, states of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Ketiga, hasil atau payoff dari setiap alternatif keputusan. Salah satu contoh pengambilan keputusan. Keputusan dalam situasi beresiko. Pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Rumusan expected value (EV), payoff probabilitas suatu peristiwa. Contohnya Haji Ibrahim Ketijan merupakan petani modern dan menginvestasikan sebagian keuntungan untuk mengambil saham. Pada tahun 2007 ia ingin berinvestasikan sebesar ke-10 juta. Ada 3 saham perusahaan yang sedang dipelajarinya, yaitu saham LPBN Bank Lipo, saham Mega Bank Mega, dan saham BCA Bank BK. Apabila Haji Ibrahim membeli saham LPBN, maka akan mendapatkan 1.111 lembar saham RP10J ke 9.000, saham Mega 541 lembar RP10JT 18.500, saham BBK 333 lembar RP10JT 30.000. Kita bisa melihat berapa saham Haji Ibrahim jika dijual pada saat ini. Nilai yang diharapkan dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan expected value F. F merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap peristiwa. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dari nilai F terbesar. Tabel di atas merupakan F untuk investasi yang dilakukan Haji Ibrahim. Probabilitas kejadian buruk maupun baik, seperti halnya distribusi binomial, mempunyai probabilitas untuk terjadi masing-masing 0,5. Nilai F merupakan perkalian antara payoff dengan probabilitasnya. Nilai F yang terbesar merupakan keputusan yang baik. Dari F tersebut, maka keputusan investasi Haji Ibrahim adalah membeli saham BBCA. Sekian, terima kasih.